Mulai ya. Iya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep PKN dasar dan saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang negara. Saya Tanti Wulandari selaku moderator sekaligus menyampaikan materi akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang dinama anggota kelompok bernama Vivi Apriani NIM 2280159, Nur Fitria Handayani 2280134, Tantri Wulandari 2280141, Sahrani Rahma Yuniar 2280135. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama pembukaan, yang dua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Masukkan acara selanjutnya yaitu menyajikan materi. Saya memberikan kesempatan pada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sahrani Rahma Junior. Baik, pengertian negara. Pengertian negara adalah sebuah organisasi yang beberapa pada suatu wilayah dan memiliki kesatuan kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif. Memiliki kesatuan politik, berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Menurut para ahli, menurut Prof. Miriam Budiharjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Menurut Prof. Dr. Djoko Setono, SH, mendefinisikan sebuah negara sebagai organisasi manusia maupun kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintahan yang sama. Menurut Prof. Farid S., merupakan sebuah wilayah merdeka yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain serta memiliki sebuah kedaulatan. Baik, materi yang kedua yang akan disampaikan saya sendiri. 4 sudut pandangan negara. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dikarenakan negara merupakan alat yang digunakan oleh sekelompok individu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antar individu lain yang berada di dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Sebuah negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya menggunakan kekuasaan tersebut. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Sebuah negara merupakan bentuk integrasi dari kekuasaan politik maupun sebuah organisasi pokok dari kekuasaan politik yang berlaku. Sebagai organisasi politik sendiri, sebuah negara memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan masyarakat yang memiliki kekuasaan agar dapat mengatur terbentuknya hubungan antar individu serta menertibkan dan mengendalikan berbagai gejala kekuasaan yang mungkin akan muncul pada kehidupan masyarakat. Lanjut, Mbak.
Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara dianggap sebagai sebuah bentuk jelmaan dari keseluruhan individu yang ada di dalamnya. Adanya pemilihan umum diadakan di negara Indonesia bukanlah karena sebuah bentuk jelmaan dari keinginan mayoritas masyarakat yang ada secara perseorangan, namun secara universal dan kehendak susilaan dipandang dapat mengatur tata tertib setiap kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Yang keempat, negara sebagai integrasi antara pemerintah serta rakyat. Negara dianggap sebagai sebuah kesatuan bangsa, sedangkan seorang individu yang ada di dalamnya dianggap sebagai integrasi dari negara. Baik, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Fitria. Baik, konsep kenegaraan. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state, bahasa Inggris, staat, bahasa Belanda dan Jerman, dan itet, bahasa Prancis. Kata state, stat, dan itet itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Teori terbentuknya negara. 1. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. 2. Teori ketuhanan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan Raja. 3. Teori kekuatan. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. 4. Teori organis. Konsepsi organis tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. 5. Teori historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. 6. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasarkan atas hukum. 7. Teori hukum alam. Teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Proses terbentuknya negara. 1. Terjadinya negara secara primer. Teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada 4 fase, yaitu A. Fase genoskap, merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. B. Fase rik. Fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. C. Fase state. Masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. D. Fase demokratis nati atau negara demokrasi. Perkembangan lebih lanjut dari fase state di mana demokratis nati ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. 2. Terjadinya negara secara sekunder. Teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada 8 fase, yaitu A.
okupasi atau pendudukan terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai. Contohnya Liberia. B. Fusi atau peleburan terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman. C. Cesi atau penyerahan terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contohnya Kongo diperdekakan oleh Prancis. D. Akesi atau penarikan. Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut, delta. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil. E. Anikesi atau pencaplokan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya Israel mencaplok Palestina. F. Proklamasi terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan atau perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. G. Inovasi atau pembentukan baru. Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Kolombia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Kolombia yang baru. I. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigin. Baik, materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Vivi. Sistem negara. Bangsa negara adalah suatu negara mencakup sekumpul masyarakat yang memiliki sejarah dan latar belakang sama. Oleh sebab itu, kita bisa persepsikan bahwa bangsa negara lahir setelah terciptanya suatu bangsa. Indonesia salah satu contoh dari bangsa negara. Karena bangsa Indonesia memiliki sejarah pahit yang sama pada era penjajahan. Bangsa adalah sekumpul masyarakat yang memiliki kebudayaan dan latar belakang sama. Keberadaan suatu bangsa berarti berhubungan dengan penyebaran dan pertukaran kebudayaan. Oleh sebab itu, suatu bangsa negara biasanya memiliki lebih banyak kebudayaan daripada suatu negara. Namun, kuantitas kebudayaan suatu bangsa negara tidak akan bernilai ketika generasi penerus tidak ingin melestarikannya. Next. Negara adalah suatu wilayah mencakup masyarakat di dalamnya yang diatur pemerintah dan bertujuan menciptakan kenyamanan bersama. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekumpul masyarakat bisa menciptakan suatu negara jika memenuhi karakteristik negara. Namun, ketika sekumpulan masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang sama dan memenuhi keempat karakteristik negara, itu dinamakan bangsa negara. Kedaulatan suatu negara lahir setelah perjanjian damai Westphalia pada tahun 1648 di Westphalia, Eropa. Perjanjian tersebut melahirkan konsep tentang syarat-syarat tertentunya wilayah teritorial dan negara. Namun, sistem tersebut hanya berlaku di benua Eropa. Hal ini mengakibatkan bangsa Eropa berkeinginan untuk memperluas daerah kekuasaan, terutama di luar Eropa. Bangsa Eropa menganggap masyarakat di luar Eropa hanyalah penduduk yang berhuni tanpa memiliki sistem seperti di benua Eropa. Alhasil, penjelajahan dan kolonialisme pun lahir. Next. Kolonialisme adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperluas wilayah kekuasaan atas wilayah
teritorial dan yang dianggap lemah dan terbelakang. Kolonialisme diawali dengan penjelajahan, dilanjutkan dengan penyebaran pengaruh, dan diakhiri dengan menguasai pimpinan dan penduduk setempat. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain adalah karakteristik negara yang menjadi faktor utama untuk membedakan negara itu termasuk negara maju atau negara berkembang. Maka, pemerintah harus peka menyikapi kemajuan media dan teknologi. Pemerintah terlalu berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi media menjadi dasar pengalaman manusia harus dikotori dengan acara-acara tidak berkualitas. Next. Kesimpulan, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut kewarganegaraannya taat pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah. Tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban, mencapai kesejahteraan umum. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dalam penguasaan negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Baik, sesi tanya jawab. Kelompok kita membuka 3 pertanyaan. Yang silakan yang mau bertanya. Baik, Mbak Jivana, silakan. Ya, saya akan bertanya, apakah negara Indonesia itu sudah dikatakan negara yang berkembang atau maju? Gimana pendapat Anda? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Mbak Alisa, silakan. Itu bagaimana jelaskan fase demokratisasi. Baik, terima kasih. Tinggal 1 pertanyaan yang ingin teman-teman mau bertanya. Silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan fase demokratis nanti. Demokratis nanti itu seperti nama lain dari demokrasi, yaitu setiap rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk perasaan, kesadaran adanya kekuasaan raja atau presiden yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Terima kasih. Mbak Alisa gimana? Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Civana. Indonesia sudah termasuk negara yang berkembang karena kurangnya sikap disiplin. Terus pendidikan yang berkualitas belum merata. Tingginya angka pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi.
Makanya Indonesia masih menjadi negara yang berkembang dan belum maju. Mbak Gimana gimana? Iya, makasih. Sama-sama. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada siang ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.